Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam beraktivitas di rumah. Nah teman-teman, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang data kasus COVID-19 dan kita membuat dalam diagram batang. Oke, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menerapkan materi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat ini kita sedang sama-sama merasakan imbas dari COVID-19 ini ya teman-teman. Baik, untuk hari ini kita belajar tentang persentase yang sering dimunculkan dalam data-data yang ditampilkan oleh beberapa situs. Salah satunya adalah situs yang Pak Taufik buka saat sekarang ini. Ini data per 30 Maret 2020 menampilkan total kasus, total kematian, dan total yang sembuh, dan juga menampilkan data-data di semua negara yang sudah terkena imbas COVID-19 ini, termasuk Indonesia. Posisi pertama saat ini Amerika Serikat paling banyak terkena kasusnya. Oke, kita langsung ke pekerjaan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, khusus di situs yang kedua itu menampilkan beberapa data dalam bentuk persentase. Contohnya ini ya. Nah, ini yang Pak Taufik lingkari datanya atau data aslinya dari situs ini. Total kasus yang meninggal ada 114. Kalau dalam persennya itu 8,9%. Nah, angka 8,9% itu didapat dari mana? Ada yang tahu? Nah, 8,9% itu didapat dari perbandingan total yang meninggal dengan seluruh kasus dikalikan 100%. Begitu juga dengan yang sembuh, ada 5%, berarti total yang sembuh kita bandingkan dengan keseluruhan kasus, atau dalam kalimat matematisnya seperti ini. Untuk rasio kematian berarti 114 dibandingkan seluruh kasus dikalikan 100%, didapat angka 8,9%. Ini tentu dengan angka pembulatan ya teman-teman. Kalau tidak pembulatan angkanya panjang. Rasio kesembuhan juga seperti itu, 64 dibandingkan 1285 dikali 100%. Itu ditemukan setelah pembulatan tentunya 5,5%, 5,0%. Oke. Nanti teman-teman boleh mencoba untuk membuat data ulang atau merekap 5 negara saja. Pertama di benua Amerika, yaitu Amerika Serikat, kemudian benua Eropa. Benua Eropa itu ada Italia, dan benua Asia yang salah satunya negaranya yang menjadi asal virus tersebut yaitu China, kemudian Malaysia, dan negara kita sendiri ya. Nanti kalian boleh lihat data yang di atas sini ya. Ini ya, Amerika datanya, data kasusnya dan total kesembuhannya di sini. Silahkan kalian salin di kolom ini. Kasusnya ada berapa, tulis di sini, kemudian total kesembuhannya berapa. Oke. Kemudian ada tabel yang kedua, tingkat kesembuhan berapa persen. Oke, untuk yang ini diabaikan saja, ini sebagai contoh, hanya sebagai contoh saja yang nanti akan Pak Taufik praktekkan cara mencari persentasenya. Di bawah sudah ada alat penghitung, kalian bisa gunakan. Contoh ya, kita mau mencari total persen dari kematian dari China ya. Misalkan angkanya Pak Taufik acak aja, misalkan ada 152. Kemudian
kasus kematiannya 152, kemudian total kasusnya berarti kita bagi total kasusnya misalkan 1200, maaf 1200. Nah, hasilnya kemudian kita kali 100, hasilnya 12,66, atau kalau kita bulatkan jadi satu angka di belakang koma jadi 12,7. Oke, kita tulis di 0,7. Untuk contoh sini tidak perlu kalian isi nanti ya. Nanti yang kalian isi adalah persentase kesembuhan. Jadi persentase kesembuhan adalah total yang sembuh dibagi total kasus keseluruhan dikali 100. Oke. Baik, jika teman-teman menggunakan handphone, tampilannya adalah seperti ini. Nanti kalian bisa isi sini ke total kasusnya ada berapa, total sembuhnya ada berapa, kemudian kalian cari persentase kesembuhan dengan menggunakan alat hitung yang sudah disediakan di bawah. Jangan lupa nanti di save dan dikirimkan ya. Jika sudah, nanti akan ada notifikasi bahwa kalian sudah berhasil untuk mengirimkan ke Pak Taufik. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.